Saudara, pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka unggul dalam hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei. Bahkan diprediksi Pilpres 2024 akan berlangsung hanya satu putaran. Apa faktor yang membuat Prabowo Gibran unggul dengan selisih cukup lebar dibanding Anies Mohaimin dan Ganjar Pranowo Mahfud MD? Hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei dan aplikasi Sirekap KPU menunjukkan pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran untuk sementara unggul di Pilpres 2024. Keunggulan Prabowo Gibran diyakini tak terlepas dari adanya faktor Joko Widodo. Peneliti Litbang Kompas Agustina Purwanti menyebut Prabowo unggul karena faktor Jokowi, faktor Prabowo sendiri, dan juga faktor pemilih pemula. Ya, kalau berbicara terkait keunggulan paslon 02 Prabowo Gibran dalam pemilu 2024, setidaknya kami dari Litbang Kompas mengamati ada 3 faktor. Yang pertama adalah faktor dari migrasi pemilih Jokowi 2019 yang sekarang mengarahkan dukungannya kepada paslon 02. Kemudian yang kedua adalah pemilih dari Prabowo itu sendiri yang sekarang kembali memilih pasangan Prabowo bersama dengan Gibran. Yang ketiga yang menarik untuk dicermati juga adalah hadirnya pemilih mula dalam pemilu 2024 ini. Nah, pemilih mula ini siapa? Mereka adalah pemilih yang berusia sekitar 17 sampai 23 tahun karena mereka baru pertama kali menggunakan hak pilihnya. Nah, dari Data Litbang Kompas menunjukkan jumlah pemilih Jokowi pada Pilpres 2019 yang kemudian memilih pasangan Prabowo Gibran di pemilu 2024 sangat signifikan. Pada survei Litbang Kompas Desember 2023, jumlah pemilih Jokowi di pemilu 2019 yang mengaku akan memilih Prabowo Gibran mencapai 40,7%. Lalu berdasarkan exit poll pada hari pemungutan suara 14 Februari, jumlah pemilih Jokowi yang mencoblos Prabowo Gibran mencapai 53,5%. Sementara pemilih pemula yang menjatuhkan pilihan kepada Prabowo Gibran juga cukup besar. Pada survei Desember 2023 jumlahnya 55,6%. Sementara pada exit poll di hari pemungutan suara 14 Februari mencapai 67,1%. Juru bicara TKN Prabowo Gibran menyebut wajar jika pemilih Jokowi memilih Prabowo Gibran karena pasangan ini yang konsisten menyuarakan akan melanjutkan program-program pemerintahan Jokowi. Jadi dengan tingkat kepuasan Bapak Presiden Jokowi yang sampai hari ini masih ada di kisaran angka 78-82%, itu berarti masyarakat sangat puas dengan kinerja beliau selama 2 periode kepemimpinannya dan menginginkan program-program beliau yang sudah baik itu untuk dilanjutkan, dan ini tentu berpengaruh pada pandangan masyarakat kepada paslon yang memang benar-benar komit dan juga mendukung apa yang telah dilakukan Pak Jokowi sekarang. Presiden Joko Widodo sendiri dinilai secara terbuka mendukung dan mengasosiasikan diri dengan pasangan Prabowo Gibran dengan mengadakan pertemuan-pertemuan dengan Prabowo yang kerap mendapat publikasi. Pengamat politik Universitas Airlangga pribadi menilai persandingan Prabowo Gibran dimaknai sebagai titik temu antara Jokowi dan Prabowo yang sebelumnya bersaing ketat di 2 kali Pilpres. Tentang bagaimana peran Presiden Jokowi yang secara langsung ataupun tidak langsung terasosiasikan dengan pasangan 02. Nah, di sini kemudian yang mendapatkan suara pengaruh tersebut adalah pada pasangan Pilpres itu 02, bukan pada partai politik yang kemudian mengusung pasangan tersebut. Karena karena persandingan Prabowo Gibran itu dimaknai oleh banyak orang sebagai perjumpaan antara Jokowi dan Prabowo. Sosok Jokowi meski tak mencalonkan diri terbukti menjadi faktor penentu dalam pemilu 2024. Tim Liputan Kompas TV. Kita akan membahas faktor-faktor yang menentukan keunggulan Prabowo bersama peneliti Litbang Kompas Yohan Wahyu dan pengamat politik Universitas Padjadjaran Bandung Kunto Adi Wibowo. Selamat malam Mas Adi, Mas Yohan. Selamat malam Firiska, selamat malam Mas Adi.
Selamat malam, saya ke Mas Yohan dulu. Tadi di berita sudah kita sampaikan bahwa ada tiga faktor setidaknya. Faktor Pak Prabowo sendiri, faktor Pak Jokowi, juga faktor pemilih muda yang memang kalau kita sempat bahas juga bahwa ada 50% lebih jumlahnya di pemilu kali ini. Bagaimana proporsinya, termasuk faktor Pak Jokowi ini seberapa besar menentukannya, Mas Yohan? Iya, dari hasil analisis kita ya, tentu berdasarkan 2 kali survei dan terakhir itu survei pasca pencoblosan, artinya responden setelah mencoblos kita tanyain gitu ya, memang ada penguatan faktor Jokowi dari 3 survei kita itu, Friska. Yang pertama kita lihat misalnya di survei Agustus 2023, itu pada saat itu survei kita belum jelas arah dukungan Pak Jokowi ya. Bahkan pada saat itu memang arahnya memang ke Pak Ganjar. Karena itu alokasi porsi pemilih Pak Jokowi yang mendukung Pak Prabowo saat itu hanya 22,9%. Namun kita lihat pada survei Desember, artinya sudah ada pasangan calon yang sudah didaftarkan ke KPU saat itu, survei kita itu naik tajam menjadi 40,7%. Artinya memang ada penguatan Pak Jokowi dari sisi pengaruhnya, pemilih loyal Pak Jokowi itu terdorong untuk mengarahkan pilihan ke Pak Prabowo. Ini makin menguat ya ketika survei pasca pencoblosan 14 Februari lalu itu naik menjadi 53,5%. Jadi ini kita tidak bisa menafikan memang faktor atau pengaruh Pak Jokowi itu cukup memberikan kontribusi ya terhadap pemilih atau elektoral Pak Prabowo yang diraih di hitung cepat kemarin itu. Memang ini sisi pertama, penopang pertama. Penopang kedua tentu dari sisi Pak Prabowo sendiri gitu ya. Jadi memang ada penguatan loyalitas pemilih Pak Prabowo di 2019 yang memang relatif ini menjadi modal Pak Prabowo ya sebagai basis pemilih asli dari Pak Prabowo yang tentu ini relatif konsisten ya. Kita lihat trennya di 3 survei itu yang memang memberikan kontribusi ke Pak Prabowo. Jadi faktor Pak Jokowi dia memang punya pengaruh yang tidak bisa kita nafikan ya. Tapi memang faktor kedua adalah penopangnya adalah loyalitas Pak Prabowo. Jadi bisa dikatakan pemilih Pak Prabowo Gibran ini memang pertemuan antara pemilih loyalnya Jokowi bertemu dengan pemilih loyalnya Pak Prabowo. Sementara penopang ketiga ya, Friska, itu lebih ke bagaimana kemudian arus pemilih mula yang kita tahu kalau pemilih mula itu kan pemilih yang baru pertama kali punya pengalaman memilih di 2024 ini, itu memang sebagian besar mengarahkan dukungan dari kelompok pemilih mula ya, itu memang ke pasangan Prabowo Gibran. Jadi ini penopang ketiga yang membuat kenapa Prabowo Gibran itu relatif lebih unggul ya, setidaknya dari hasil hitung cepat kita gitu. Saya tertarik Mas Yohan membahas soal faktor Pak Jokowi. Saya akan tanyakan ini ke Mas Adi. Mas Adi, kalau kita lihat artinya kan paslon yang paling terasosiasi dengan sosok Pak Jokowi pada akhirnya adalah Pak Prabowo. Apa saja faktornya kalau yang Mas Adi lihat selain memang cawapresnya adalah anaknya Pak Jokowi? Ya, itu menurut saya yang nomor satu itu Mbak Friska, bahwa kalau dengan adanya Mas Gibran di situ agak susah tuh untuk kemudian bilang bahwa oh enggak kok Pak Jokowi enggak ke 02 gitu, itu sangat susah. Jadi menurut saya itu faktor utama dan yang terutama gitu kan, sehingga asosiasi pemilih terhadap Pak Jokowi dan pasangan 02 ini sangat kuat, jadi sangat susah untuk dilepaskan. Lalu yang nomor 2 menurut saya kalau nanti saya akan cerita soal Pak Prabowo bagaimana keunggulannya dengan komunikasi dengan pemilih pemula, tapi paling tidak kalau kontribusi Pak Jokowi adalah kemudian mengerahkan relawannya di saat kampanye Mbak gitu, dengan kemudian bagi-bagi bantuan sosial, kemudian melakukan belusukan. Karena Pak Prabowo sendiri tidak melakukan itu secara masif kan. Namun resep keunggulan Pak Jokowi di 2014 dan 2019 mungkin dilakukan oleh relawan-relawan Pak Jokowi yang kemudian meraih pundi-pundi suara yang banyak. Karena jangan lupa selain kampanye politik, yang paling penting juga dalam kompetisi elektoral seperti pemilu adalah mobilisasi gitu. Jadi
faktor mobilisasi dari relawan ini yang kemudian mungkin jadi kunci kemenangan bagi pasangan 02 gitu Mbak. Lalu tadi saya sudah bicara soal pemilih pemula, Pak Prabowo itu sudah curi start jauh-jauh hari gitu Mbak. Mulai bulan awal-awal tahun 2023 bahkan 2022 admin media sosial di Gerindra itu sangat populis, sangat merangkul anak muda, bahkan setahun sebelum pemilu bagi-bagi coklat untuk Valentine gitu. Jadi akhirnya ini sangat dekat dengan pemilih pemula, lalu kemudian Pak Prabowo di rebranding gitu kan, yang tadinya pakai baju safari, tegas, militeristik gitu, jadi gemoy gitu kan, pakai hoodie putih, lebih lebih santai, lebih lucu, lebih menggemaskan bagi anak-anak muda. Jadi menurut saya faktor kampanye, komunikasi, rebranding Pak Prabowo, lalu kemudian berkoalisi dengan Mas Gibran yang kebetulan juga anaknya Pak Jokowi, dan kemudian barisan relawan serta bansosnya yang luar biasa, menurut saya itu kunci yang akhirnya sulit untuk melakukan. Jadi ada persiapan jauh-jauh hari, riding the wave, mengubah personal branding ya yang dilakukan oleh Pak Prabowo beserta timnya. Mas Yohan, artinya apakah untuk pemilih mula khususnya tidak melihat citra Prabowo sebelumnya, track record dan sebagainya, tapi lebih kepada citra Pak Prabowo sekarang, personal brandingnya Pak Prabowo sekarang, gemoy, dianggap populis begitu, atau justru lebih banyak faktor Mas Gibran ya kalau Mas Yohan lihat? Iya, memang ini dua faktor ya yang mempengaruhi dari sisi Pak Prabowo dan Mas Gibran ya. Dari sisi Pak Prabowo misalnya kita lihat paling tidak dari tren survei kita 3 survei terakhir memang ada peningkatan dukungan dari pemilih mula. Misalnya survei Agustus itu 32% saja pemilih mula itu ke pasangan ini atau ke Pak Prabowo, waktu itu belum ada pasangan ya. Ketika sudah berpasangan dengan Mas Gibran, sosok Mas Gibran ini relatif ini kan salah satu kandidat yang paling muda dibandingkan 5 orang lainnya ya, capres cawapres gitu ya. Jadi sedikit banyak ini juga mempunyai daya tarik bagi pemilih mula, seakan-akan ya representasi pemilih mula atau pemilih muda, generasi baru atau generasi muda itu ya ada di Mas Gibran gitu ya. Ini representifikasinya. Ini kemudian semakin meningkat di survei pasca pencoblosan 14 Februari kemarin, 67,1 dari kelompok pemilih mula itu menjatuhkan pilihan ke pasangan ini. Jadi memang pertama faktor dari tadi Mas Adi cukup tadi ya dijelaskan soal rebranding Pak Prabowo dari semula dari generasi tua gitu ya, kemudian di branding dengan dari sisi penampilan lebih santai, kemudian lebih dengan joget-joget, itu kan setidaknya bahasa komunikasi yang relatif lebih mudah. Dengan AI, kartun juga gitu ya Mas Yohan ya? Benar, apalagi dengan kemudian sosok Mas Gibran yang relatif secara usia ya mungkin ya lebih dekat dengan mereka. Jadi ini dua pertemuan dari sosok Pak Prabowo yang di rebranding, kemudian sosok Mas Gibran yang memang datang dari kelompok politisi paling muda justru ya dibandingkan 5 sosok yang lain di capres-cawapres, ini sedikit banyak memberikan pengaruh bagaimana kemudian pemilih mula yang referensinya tentang pemilu juga mungkin tidak sebanyak referensi pemilih yang lebih senior karena sudah mengikuti 2-3 kali pemilu pengalaman pertama mereka ya sesuatu yang mudah dicerna, sesuatu yang dekat dengan keseharian mereka, itulah yang sebenarnya lebih banyak kemudian memberikan pengaruh pada perilaku mereka untuk menentukan pilihan saat pencoblosan kemarin ini. Nah, yang menariknya kalau misalnya kita lihat sebagian besar pemilih mula ke Pak Prabowo dan Mas Gibran. Mas Adi, bagaimana untuk kita melihat bagaimana nantinya publik, sebagian besar pemilih yang adalah pemilih mula bisa kritis terhadap apapun yang dilakukan pemerintah. Karena begini, kalau konsepnya suka karena tampilan, itu kan seperti mengidolakan, suka idol begitu ya. Tapi untuk jalannya pemerintahan kan kita butuh feedback, butuh kritik juga dari pemilih. Nah, bagaimana Mas Adi melihat culture yang berbeda di pemilu kali ini? Dan bagaimana pula agar tetap memberikan daya kritis kepada pemilih mula? Ya, kalau menurut saya Pak Prabowo memang melakukan branding dan dengan video AI yang luar biasa juga pasukan influencernya luar biasa Mbak. Itu yang juga harus digarisbawahi ya gitu. Resource-nya Pak Prabowo atau pasangan 02 untuk iklan di media sosial jauh melebihi pasangan lain dan itu juga
take into account kenapa volume komunikasi akhirnya jadi hal yang penting dalam kampanye gitu. Nah, soal kekritisan anak-anak muda ini atau generasi Z, untungnya pasangan 01 dan 03 melakukan inovasi kampanye juga buat anak-anak muda, walaupun mungkin waktunya sudah sedikit di ujung ya, terakhir gitu. Dan inovasi ini sangat luar biasa Mbak, dengan town hall meeting dengan anak-anak muda gitu, secara offline, tidak hanya online ya gitu. Town hall meeting ini menurut saya membantu anak-anak muda lebih kritis ya kan, mengemukakan pendapat, kemudian mengkritisi si calon secara langsung gitu kan. Dan menurut saya kalau ini dilakukan dan dipelihara, terutama ya bagi pemenang ya, terutama ya Pak Prabowo maupun Mas Gibran mau melanjutkan itu, tentu ini jadi wadah dan inovasi luar biasa bagi mendorong partisipasi anak muda terutama generasi Z gitu dalam politik kita. Jadi mereka tidak hanya dimanfaatkan sebagai token atau hanya anak muda dalam artian objek pemilu, objek politik, tapi juga mereka menjadi subjek di situ gitu sih Mbak. Nah, bagaimana membangkitkan ini kalau dari sisi Mas Yohan, membangkitkan daya kritis anak muda agar tidak menjadi objek seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Adi, di tengah kondisi yang tadi saya bilang bahwa ya lebih banyak mengidolakan. Kalau mengidolakan kadang-kadang kan tidak mau mengkritisi begitu ya. Nah, apa yang bisa membangkitkan daya kritis ini agar kalau bicara soal checks and balances dalam tataran partai politik, biarlah itu nanti lobby-lobby politik yang sedang bekerja. Tapi kan harus ada feedback juga dari pemilih. Iya, saya sepakat dari Mas Adi ya. Ada formula kampanye yang relatif baru ya, terutama di pasangan Anies Muhaimin ya, yang membuat gebrakan dengan melakukan kampanye town hall meeting, misalnya Desa Anies, Lepet Imin. Kemudian di pasangan 3 juga ada Tabrak Prof. Itu kan sebenarnya menjadi landscape medium baru ya, yang tradisi baru yang mungkin di pemilu-pemilu sebelumnya tidak kita dapatkan ya, fenomena seperti itu. Ada sosok calon pemimpin yang kemudian diuji pemikirannya, diuji programnya, itu yang setidaknya lebih dekat gitu ya. Tentu kalau kita lihat ya, sebagian besar yang mengkoordinir itu baik di pasangan 1 dan 3 itu juga anak-anak muda. Jadi memang sebenarnya mereka juga cukup konsen ya, tidak sekedar pada sosok, tapi juga pada isi, tidak sekedar pada popularitas seorang, tapi juga pada konten apa, program-program apa, isu-isu apa yang sebenarnya mereka bisa gali, mereka bisa dapatkan dalam momentum Pilpres ini. Jadi memang kita lihat semua pihak punya tanggung jawab, punya misi yang sama untuk menjadikan pemilu ini tidak sekedar elektoral, urusan siapa yang menang, siapa yang tidak dipilih gitu ya, tapi lebih menjadikan pemilu ini sebagai upaya melakukan pendidikan politik, meningkatkan literasi pemilih kita tentang makna pemilu, meningkatkan bahwa pasca pemilu itu banyak kemudian pekerjaan-pekerjaan yang memang harus kemudian jadi tantangan kita bersama. Saya pikir pemilu hanya salah satu medium kita untuk kemudian melakukan komunikasi politik yang intensif, kemudian melakukan pendidikan politik yang cukup berkualitas gitu ya, agar pada impian kita bersama pemilih kita itu ke depan bisa rasional, lebih rasional kemudian memilih mana baik dan buruknya, lebih rasional mana sih yang lebih baik untuk kita 5 tahun ke depan gitu ya. Jadi apapun pilihannya itu didasarkan pada sisi yang dikalkulasi gitu ya, apa yang bisa kita dapatkan 5 tahun ke depan, untung dan ruginya terhadap pasangan calon yang dia pilih. Jadi proses memilih itulah yang kemudian menjadi tanggung jawab kita agar jangan sampai kemudian dipotong oleh kekuatan-kekuatan politik yang kemudian meminggirkan rasionalitas pemilih itu dengan intimidasi, dengan politik uang gitu ya. Tapi kita menjadikan pemilih itu punya otoritas, mereka punya pengetahuan yang lebih tentang siapa yang layak untuk mereka pilih. Nah, pemilu itu menjadi salah satu sarana untuk melakukan literasi dan meningkatkan pendidikan politik, saya pikir. Literasi dan rasionalitas dalam politik ini semoga membawa bangsa ini kepada kedewasaan politik dengan mediumnya tadi pemilu yang sudah kita lalui bersama. Terima kasih Mas Yohan Wahyu, peneliti Litbang Kompas. Terima kasih banyak juga Mas Kunto Adiwibowo, pengamat politik Universitas Padjadjaran Bandung. Sampai ketemu lagi. Terima kasih.